Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Katri di Kece Channel. Kali ini Katri akan membahas matematika peminatan kelas 10. Topik pembahasan kita kali ini adalah logaritma dari pembagian. Oke, di sini Katri sudah beri rumus dari logaritma dari pembagian. Nah, ini sebelumnya kan di soal-soal sebelumnya atau di pembahasan sebelumnya saya sudah menjelaskan beberapa sifat tentang logaritma. Nah, ini khususnya buat pembagian ya. Jadi ini sifat dari logaritma dari pembagian. Oke, seperti itu. Jadi kita khususkan buat mencari soal-soal yang berhubungan dengan logaritma dari pembagian. Nah, saya ulang kembali rumusnya itu adalah A log M per N sama dengan A log M dikurang A log N. Nah, ini sudah jelas ya, ini konsepnya. Konsepnya itu jadi kalau A log M dibagi N, M dibagi N sama dengan A log M dikurang A log N. Jadi pengurangan ya. Kalau pembagian berubah, kalau dipisah menjadi pengurangan. Dan hati-hati, angka dasarnya harus tetap sama. Jadi A. Misal kalau di sini 3 berarti ini 3 nih 3. Nah, seperti itu ya. Nah, ini syaratnya asal A lebih dari 0. Jadi nggak boleh dia 0 gitu ya. Atau A-nya itu tidak sama dengan 1. Jadi nggak ada 1. Mulainya dari 2 sampai banyak gitu ya. Nah, M lebih dari 0 dan N lebih dari 0. Jadi tidak boleh negatif M dan N-nya. Oke, kita bahas dari nomor 1. Misalkan ada 3 log 108 dikurang 3 log 4. Nah, ini kan berubahnya bisa kita ubah kebalik ya. Ini pengurangan bisa kita jadikan 1 jadi pembagian. Gitu ya. Jadi ini asal muasalnya kalau dia pembagian, kalau dijabarkan bisa jadi pengurangan. Atau kalau dari penjabaran bisa jadi 1 dalam 1 log gitu ya. Nah, karena angka dasarnya udah sama nih, basisnya sudah sama, jadi hasilnya itu tinggal 3 log 108 dibagi 4. Nah, gitu kan ya. Ini buat nomor 1 ya. Jadi 108 dikurang 4 itu kalau 3 log 108 dikurang 3 log 4 berarti pengurangan bisa jadi pembagian. Langsung jadi hasilnya ini dapatnya adalah 3 log 108 bagi 4. Kira-kira bisa sederhanakan berapa dapatnya? 27 ya. Nah, 27 ini masih bisa disederhanakan dengan sifat-sifat logaritma lainnya ya. Jadi 27 itu adalah 3 log. Ini kalau kita jadikan bilangan 3 berpangkat jadinya 3 pangkat 3. Nah, ya. 3 log 3 pangkat 3 kemarin saya sudah jelaskan bahwa sifat dari logaritma yang seperti ini kalau basis dan angka logaritmanya sama, ini berpangkat berarti hasilnya tinggal pangkatnya. Nah, tuh hasilnya jadi 3. Nah, oke, jawaban nomor 1 berarti hasilnya adalah 3. Oke, kita lanjut ke nomor 2. Oke, untuk nomor 2, 2 log 36 dikurang 2 log 72. Oke, ini saya ubah warnanya aja ya biar kelihatan. 2 log 36 dikurang 2 log 72. 2 log, perhatikan kalau pengurangan jadi pembagian ya. Jadi di sini 36 dibagi 72. Nah, kalau disederhanakan menjadi 2 log 36 per 72 itu 1 per 2. Nah, kita pakai konsep bilangan eksponen ya. Kalau dia di bawah bisa jadi ke atas. Caranya bagaimana? Caranya adalah 2. Nah, kalau dia positif ini kan 2-nya pangkat positif. Kalau ke atas kan jadi pangkat negatif. Ini 1 nih sebenarnya nih. 2 pangkat 1. Ini jadinya 2 pangkat min 1. Nah, konsep kembali bahwa sifat logaritma kalau bentuknya seperti ini udah sama, tinggal pangkatnya yaitu min 1. Oke, dapatnya negatif 1. Ini buat nomor
2. Jawaban nomor 2. Oke, seperti itu buat nomor 2. Kita lanjutkan buat nomor ketiga. Nah, nomor ketiga ini ada tiga suku ya. Anggaplah 3 suku, yaitu suku pertama atau ini di sini 5 log 75 dikurang 5 log 24 ditambah 5 log 8. Nah, itu ada penambahan. Kalau penambahan kemarin kan sudah belajar, kalau ditambah itu berarti dikali ya, kalau dikurang berarti dibagi. Nah, bagaimana seperti ini? Biasanya adalah seperti ini ya. 5 log 75, karena ini kurang berarti kan dibagi 24. Nah, ini ditambah berarti dikali 8. Nah, seperti itu ya. Jadi ingat, kalau pengurangan itu dibagi, kalau ditambah itu adalah perkalian. Nah, ini kan bisa disederhanakan kan ya. Ini 1, ini 3. Dan kemudian ini 75 dibagi 3 kan bisa. 1 ini dapat 25. Oke, sisanya tinggal 5 log 25. Nah, perhatikan kembali 25. 25 itu adalah bilangan 5 berpangkat kan? 5 pangkat 2. Oke. Nah, berarti di sini 5 log 5 pangkat 2. Oke. Kalau seperti ini sama seperti nomor 1 dan 2, karena bentuk konsepnya basisnya 5 dan angka lognya 5 berpangkat, sudah coret, tinggal pangkatnya kembali hasilnya. Oke, jadinya 2. Oke, sip. Nomor 1, 2, 3 selesai. Kita lanjut ke nomor 4. Oke, buat nomor 4, kalau diperhatikan di sini ada pemisalan, yaitu jika log 2 sama dengan X, maka log 5. Nah, hubungan log 5 dengan log 2 itu bagaimana? Nah, kan harus ada hubungan dengan log 2-nya ya. Log 2 itu sama dengan X. Nah, log 5 itu bisa kita tulis dengan cara adalah log 10 dibagi 2, karena ada hubungannya dengan log 2, supaya ada nilai nanti log 5 itu berubah menjadi sebuah X, gitu ya. Jadi incerannya kan di sini bahwa log 2 itu sama dengan X, berarti kita akan mengubah log 5 ini dalam X, gitu kan. Nah, caranya bagaimana? Nah, caranya 5 itu ternyata 10 dibagi 2. Ada unsur 2-nya. Nah, baru dari sini kita pakai konsep ini. Kalau pembagian bisa kita jabarkan jadi pengurangan. Nah, ini berarti jadi dapatnya log 10 dikurang log 2, ya kan? Ini 10 per 2 atau 10 dibagi 2. Nah, ini M bagi N, berarti M dikurang N. Nah, kita ketahui bahwa kalau logaritma tidak ada angka di atasnya di sini, ini berarti basisnya itu sebenarnya 10. Ya. Nah, ini kalau 10 log 10 kan sudah tahu, pasti 1. Dikurang log 2, karena log 2 diketahui adalah X, ya sudah. Ini hasilnya adalah 1 dikurang X. Sudah, sampai sini aja. Jadi log 5 itu nilainya adalah 1 dikurang X. Nah, gitu, seperti itu ya. Oke, kita lanjutkan kembali buat nomor kelima. Di sini ada nomor 5-nya itu adalah log 200 dipangkatkan 2 dikurang log 50 dipangkatkan 2. Nah, kalau bentuknya seperti ini adalah kalau di dalam aljabar itu sudah saya sering saya tulis juga nih, rumusnya itu A kuadrat min B kuadrat. Nah, ini kan, ini misalkan A log 200-nya dan B adalah log 50, gitu kan. Jadi ini A kuadrat min B kuadrat itu punya rumus kalau di dalam aljabar. Ini kalian pelajari di SMP sudah. Ini jadi A plus B, A min B. Nah, tuh seperti itu ya, ini rumusnya ya, aljabarnya ya. Nah, kalau dari sini berarti konsepnya, kalau kita gunakan konsep aljabarnya berarti tinggal log 200, karena kan A-nya 200 tuh. Ini log 200. Nah, kan berpangkat gitu ya. Berarti A-nya log 200, nanti B-nya itu berarti log 50. Nah, kan dipangkatkan 2 ya.
Nih, log 200 ditambah log 50 gitu kan. Kemudian log 200 dikurang log 50. Nah, setelah seperti ini kita pakai konsep kalau jumlahan jadi perkalian dijadikan satu, kalau pengurangan menjadi pembagian. Oke. Nah, ini kan kemarin ya sudah ini ya dari perkalian ya. Kalau yang ini pembagian yang sekarang ini nih. Ini jadi ada dua konsep dari logaritmanya. Oke. Log 200 ditambah log 50 berarti dikali ya. Jadi log 200 dikali 50. Nah, sedangkan yang ini berarti ini ya perkalian ya, sorry. Nah, log 200 dikurang log 50 berarti log 200 dibagi 50. Oke, kalau pengurangan jadi pembagian. Nah, gitu. Kalau diselesaikan berarti ini jadi dapatnya adalah log 200 kali 50 adalah 10.000, ya kan? Sedangkan ini berarti log 200 dibagi 50. Coret-coret 20 bagi 5 adalah 4 ya. Nah, log 4. Log 10.000 dikali log 4. Log 10.000 itu karena ini kan bilang logaritmanya berbasis 10 ya nih. Ini berbasis 10 gitu kan. Kalau nggak ditulis, nah ini saya hapus dulu. Karena kalau 10 itu tidak ditulis ya. Gitu, ingat. Nah, oke. Jadi log 10.000 itu kan 10.000 itu kalau kita cari penjabarannya kan berarti 10 pangkat berapa tuh? Nah, ini kan 1000. Kalau dibagi 10 lagi 100 bagi 10 lagi 10. Jadi 10 pangkat 4 ya. Nah, ini berarti log 10 pangkat 4 dikali log 4. Nah, ini udah nggak bisa ya. Nah, di sini ini kan sebenarnya 10 kan yang tadi ya. Saya bilang 10 nih kalau nggak ada berarti kecoret. Hasilnya 4. Berarti di sini 4 log 4. Nah, itulah hasilnya. 4 log 4. Bedakan dengan yang ini ya. Kalau begini itu bilang basis kalau di atas. Jadi penulisan logaritma itu harus benar juga ya. Kalau yang seperti ini berarti ini koefisiennya nih. Depannya nih. Beda dengan yang di sini ini basis. Jadi kalau penulisan logaritma kalau basis diataskan ya. Jangan asal-asalan untuk menulisnya. Oke? Nah, kalau ini koefisien bukan basis ya yang ini. Jadi hasilnya itu 4 log 4. Nah, itulah buat nomor 5. Oke, selanjutnya kita lanjut ke nomor 6. Buat nomor 6 di sini diketahui jika log 2 sama dengan 0,301 dan log 3 sama dengan 0,477. Maka logaritma 15 sama dengan, nah, logaritma 15 bisa kita ubah ke dalam 2 dan 3. Bagaimana caranya? Adalah 15 itu kan kalau kita faktorkan jadi 3 kali 5 ya. Nah, sedangkan 5 itu belum ada tuh di sini. Nggak diketahui. Yang ada adalah 2. Nah, 5 ini nanti bisa kita ambil yang tadi. 5 itu bisa aja dari 10 dibagi 2. Nah, itu kan 5 kali 2 gitu ya. Nah, berarti ya 10 dibagi 2 itu kan 5. Nah, ini bisa kita tulis berarti logaritma 3, ada 3 ya. 5-nya itu dari 10 dibagi 2. Oke? Itu ya. Paham ya? 15 itu berarti 3 kali 5 nih sebenarnya ya. 3 kali 5. Kenapa kita ubah ke dalam 10/2? Karena di sini tidak diketahui logaritma 5-nya, yang diketahui adalah logaritma 2. Oke. Kalau bentuknya sudah seperti ini kan kita ubah ke dalam posisi seperti ini nih, penjabaran. Berarti kalau di sini logaritma 3 ditambah logaritma 2 logaritma 10 Oke. Logaritma 10 dikurang logaritma 2. Karena ini pembagian ya, 2-nya. Oke. Nah, kalau sudah seperti ini berarti logaritma 3-nya kan tinggal dimasukkan nilainya. 0,477. Nah, logaritma 10 berapa?
logaritma 10 adalah karena ini basisnya 10 per 10 berarti 1 gitu. Nah baru logaritma 2 nya kita masukkan 0,301, ini jadinya 1,477 ya kan, karena ditambah 1 ya, 1,477. Pasti sudah bisa ya pengurangan desimal seperti ini ya, jangan sampai nggak bisa nih, keterlaluan nggak bisa. Oke, 0,301. Nah ini berarti tinggal kalau disejajarkan komanya kan, kalau pengurangan disejajarkan ya komanya ya, caranya ya. Jadi gini, 1477 dikurang 0,301. Nah ini sejajar nih komanya kalau untuk mencari secara manualnya ya, jangan kalian gunakan cuma pakai kalkulator saja. Nah dicoba belajar dengan manualnya. 7 dikurang 1 adalah 6, 7 dikurang 0 adalah 7, 4 kurang 3 adalah 1, 1 dikurang 0 adalah 1. Jadi hasilnya 1,176. Ini pembacanya juga harus benar tuh ya, tidak boleh 1,176. Nah itu salah pembacanya, yang benar adalah 1,176. Kenapa tidak boleh 176? 1 di sini bukan artinya adalah 100, karena ini 1 per 10 justru gitu, supaya paham ini ya. Ini karena konsep matematika, jadi kalau dibacanya 176 itu salah. Kalau di belakang koma dibaca misal ada 1,1234, ini dibacanya 1,1234, salah. Yang benar adalah 1,1234. Nah gitu, oke. Karena ada angka di sini menunjukkan bukan per 1000 atau 1000, karena ini per 10, ini justru per 100, ini per 1000, nah ini baru per 10.000. Itu seperti itu ya. Oke, kita lanjutkan kembali ke nomor ke-7 ya. Jadi kita belajar konsep-konsep matematikanya juga ya, biar lebih detail. Kalian harus tahu, paham konsep-konsep matematika, karena kalau matematika itu kalau menghafalkan rumus saja nggak bakal bisa ya, kurang paham. Jadi harus latihan soal seperti ini. Oke, nomor 7, 2 log X dikurang 2 log 4 per X. Nah ini jadinya kita bisa gunakan rumus seperti ini. Pengurangan itu bisa jadi pembagian. Nah di sini kan berarti 2 log X dikurang 4 per X, berarti kan dibagi dengan 4 per X. Nah konsep seperti ini, kalau bilangan dibagi dengan pecahan, itu artinya sama aja. Kalian misalkan 2 dibagi 1/2. Nah di SD kalau dibagi pecahan bisa jadi perkalian. Nah ini konsep lagi nih, konsep di SD kembali lagi bisa di sini nih, SMA ini seperti ini kan. Nah cuma dalam logaritma nih 2 log, nah ini berarti bisa dibalik, jadi X kan dibagi 4 per X, berarti jadinya X dikali X per 4 gitu ya, X per 4. Jadi hasilnya adalah X kuadrat per 4. Oke, seperti ini. Oke, seperti itu ya. Oke. Jadinya kalau disederhanakan bentuknya seperti ini. Nah, ini sudah tidak bisa disederhanakan lagi, kecuali kalau di sininya misalkan X per 4 misal ya. Ini karena contohnya kan 4 per X. Ini saya contohkan misalkan X dibagi dengan X per 4 misal. Nah ini bisa jadinya 2 log, ini kan kalau dibalik jadi 4 per X gitu kan, X dibagi X per 4 itu berarti bisa jadi perkalian 4 per X. Nah ini coret-coret hasilnya 4, jadi di sini 2 log 4. Nah kalau bentuknya kayak gini 2 log 4 berarti 4 nya itu kan bilangan dasarnya 2 berpangkat 2. Nah kembali lagi konsep dasar dari logaritma, ini bisa coret hasilnya adalah 2. Oke, seperti itu. Jadi pemahaman konsep dalam matematika itu sangat penting, karena lebih mudah untuk menyelesaikan semua soal apabila soalnya berbeda-beda angkanya. Ya kalau kita udah paham konsepnya,
paham jawabannya, jangan dihafalkan rumusnya seperti itu. Oke, kita lanjutkan ke nomor berikutnya, yaitu nomor 8. Jika 2 log 5 sama dengan P, maka 2 log 0,625. Oke. Nah, di sini diketahuinya adalah 2 log 5 sama dengan P ya. Nah, 2 log 0,625 itu bisa kita tulis ke dalam 2 log 1 atau gini ya, 625 per 10 1000 ya, sorry. Ini harusnya 1000. Kan ini di belakang koma ada 3 ya. Oke, per 1000. Nah ini kan kalau ditulis jadinya 2 log 625. Kalau pembagian tadi jadi pengurangan ya, 2 log 1000. Oke, seperti ini. Atau cara mudahnya lagi, ini disederhanakan karena di sini yang dikatakan 2 log 5 ya, 2 log 5 sama dengan P. Oke, kita sederhanakan dulu, misalkan 625 itu kita bagi 25. Kalau dibagi 25 ini dapatnya 2, 50, 125 dapat 25 gitu ya, 25. Nah ini jadinya 25. Kalau perkecil kan, 1000 dibagi 25 itu 40. Oke, 1000 dibagi 25 itu 40 ya. Caranya begini, kalau nggak bisa tuh ya, 100 bagi 25 kan 4. Nah sisa 0, ntar nih turun 0 bagi 25 ya 0, jadi 40 kan. Masih bisa lagi nih, 25 per 40, jadi dapat, kita bagi 5, ini 5, ini bagi 5 8 kan. Nah itu berarti bisa kita tulis, ini saya hapus yang bawahnya ya, saya hapus dulu yang bawahnya karena sederhanain dulu aja lebih mudah ya. Oke, jadinya adalah kan sisanya jadi 2 log 5 per 8 ya nih. Nah ini baru kita tulis jadi 2 log 5 dikurang 2 log 8. Nah ya, konsepnya ini M per N berarti A log M dikurang A log N. Nah berarti di sini 2 log 5 dikurang 2 log 8. Oke, 2 log 5 nya kita masukkan P. Nah 2 log 8 nya bagaimana? Nah 8 itu kan bilangan 2, basisnya 2 ya. 8 bagi 2 4, 4 bagi 2 2. Nah itu kan 2 pangkat 3. Ini 2 log 2 pangkat 3. Nah konsep lagi 2 log 2 ini bisa dicoret, hasilnya tinggal pangkatnya, berarti tinggal P dikurang 3. Oke, seperti itu. Jadi hasil 2 log 0,625 itu sama dengan P dikurang 3. Oke, itu. Jadi konsep-konsep di sini, konsep logaritma yang sebelumnya yang saya sudah sampaikan di video-video sebelumnya yang sifat-sifat logaritma secara umum, kembali lagi ya digunakan gitu. Ini kan secara khusus untuk menyelesaikan logaritma dari pembagian. Oke, kita lanjut ke nomor 9. Untuk nomor 9 di sini diketahui jika A lebih dari 2, B lebih dari 2, dan log A min log B dikurang 1 sama dengan 0, maka log A per B berapa nih gitu kan. Nah kalau kita ubah ini dalam satu log kan pakai konsep ini kan, ini disebar gitu ya atau difaktorkan. Nah kemudian kalau di sini kan dijadikan 1, jadinya nih nanti log A per B gitu kan, A dibagi B. Kalau pengurangan berarti tinggal pembagian. Min satunya bagaimana? Min satunya pindahkan ke posisinya ke sini. Tuh. Nah, karena yang diminta adalah log A per B, ya sudah, jawabannya adalah 1. Sudah seperti itu kan? Gitu. Jadi min satunya tinggal posisi pindahkan. Nah, itulah jawaban yang buat nomor 9.
Nah, di sini jika A lebih dari 2, B lebih dari 2 ini karena konsepnya ya. Jadi kalau dia misalkan 1 di situ kan berarti dia kalau log 1 itu kemarin sudah saya jelaskan kalau log 1 itu kan 0. Gitu kan? Kalau log 1 hasilnya 0. Jadi nanti kalau dikurangin tidak benar gitu. Misal 0 dikurang 1 sama dengan 0 kan enggak gitu. Jadi yang A lebih dari 2, B lebih dari 2 ini sebagai syarat supaya persamaan ini bisa diselesaikan. Oke? Nah, kita ke nomor 10 atau nomor yang terakhir buat pembahasan soal untuk kali ini. Oke? Di nomor 10, jika A lebih dari 0 dan A tidak sama dengan 1, maka A log 3 dikurang A log 27 pangkat 2 plus A log 243 sama dengan ini ya. Hasilnya berapa gitu kan. Nah, ini bisa kita gabung. Log 3 dikurang, saya tulis lagi ya. Log 27 per 2, 27 pangkat 2 A log 243. Nah, sebelumnya kita selesaikan dulu yang ini dasar-dasarnya nih. 27 itu angka dasarnya kan berarti 3933. Berarti 3 pangkat 3. Nah, kalau kita tulis berarti dia itu gini dulu ya. 3 pangkat 3 dipangkatkan lagi 2 ya. Di sini karena ada 2 ya. Ini 3 pangkat 3-nya itu karena 27. Oke. Kemudian di sini A log 243 itu berarti kalau dibagi 3 81, nanti dibagi 3 lagi 27. Nah, 27-nya kemarin 3 kan. Jadi 1 2 3 4 5. Ada 5 kan? Jadi 3 pangkat 5. Oke, kalau seperti ini sudah, berarti tinggal A log 3 ini kan dikurang. Berarti kurang dibagi ya. Dibagi per berarti 3 pangkat 3 dipangkatkan lagi 2 berarti pangkatnya jadi berkalian nih. 3 kali 2 nih. 3 kali 2 adalah 6. 3 pangkat 6. Nah, karena pengurangan ya. Kalau pengurangan itu jadi pembagian. Nah, kalau penjumlahan jadi perkalian. Nah, di sini jadi perkalian. 3 pangkat 5. Oke. Kalau sudah seperti ini, berarti kan 3 kali 3 pangkat 5 itu kan sama aja 3 pangkat 6 kan? 3 pangkat 6 dibagi 3 pangkat 6. Kan sama aja 3 pangkat 6 dibagi 3 pangkat 6 itu adalah 1. Gitu kan? A log 1. A log 1 ini berarti sama dengan adalah 0 gitu. Kemarin sudah saya jelaskan kalau logaritmanya di depan logaritma angkanya 1 berarti semuanya hasilnya adalah 0. Walaupun basisnya berapapun, misalkan M log 1 berarti 0. Misal 5 log 1 berarti 0. 1000 log 1 atau 100 log 1 berarti 0. Gitu ya. Nah, itu kalau 1. Itu. Oke. Saya kira untuk pembahasan logaritma dari pembagian cukup sampai di sini. Kalian dapat mempelajari sifat-sifat logaritma yang sebelumnya di video sebelumnya, dan nanti ada sifat-sifat logaritma selain dari kemarin saya sudah membahas perkalian juga dan pembagian, nanti ada lagi ya berikutnya secara khusus. Nah, maka simak terus video-video pembelajaran dari Kece Channel sebagai bahan belajar kalian dalam mempelajari matematika peminatan kelas 10. Saya akhiri untuk pertemuan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.